Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, terutama atas dua nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan kepada satu-satunya qudwah teladan ikutan kita, Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu ayatnya surah Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, wa qalilun min ibadiyasy syakur, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikitlah di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ayat ini jamaah sekalian menjadi peringatan buat kita bahwa tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Apabila kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur, maka tentu saja ini menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang pandai bersyukur, karena orang-orang yang pandai bersyukur itu tidak banyak, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang spesial. Jadi beruntung bagi kita apabila kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu saja ingin termasuk golongan yang sedikit itu. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ada beberapa cara agar kemudian kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Yang pertama jemaah sekalian, tentu saja adalah mengetahui keutamaan syukur nikmat itu sendiri. Banyak sekali keutamaan dari bersyukur. Salah satunya yang kita sudah ketahui bersama adalah dengan kita banyak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah nikmat yang diberikannya kepada kita. Sebagaimana dalam salah satu firman-Nya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat kami, sungguh akan kami tambah nikmat kami, dan siapa yang kufur, yang tidak pandai bersyukur, sungguh adab atau siksa kami sangatlah pedih. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep, memberikan formula, rumus bahwa salah satu cara agar kemudian nikmat kita ditambah oleh Allah adalah dengan banyak bersyukur. Dengan banyak bersyukur. Dan tentu saja sebagai seorang muslim kita harus yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kaum muslimin yang malah tidak mengikuti resep yang Allah berikan dalam surah Ibrahim ini. Kita lihat ada sebagian orang ketika merasa nikmat yang diberikan kepadanya itu berkurang. Misalnya seorang pedagang, dia merasa kok keuntungan yang dia dapatkan tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seorang pegawai yang merasa penghasilannya dari kantor kok tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukannya mereka semakin banyak bersyukur agar kemudian Allah menambah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi yang kemudian masih banyak dilakukan oleh sebagian orang adalah mereka malah berkeluh kesah. Mereka malah mengeluh
Ya, bahkan mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sering kita dengar ada di antara sebagian kaum muslim mengatakan, saya ini sudah rajin sholat, saya rajin beribadah, tapi kok sepertinya ya rezeki yang Allah berikan kepada saya ya itu malah beda dengan orang-orang yang tidak sholat, ya, yang malah banyak berbuat maksiat. Jadi mereka malah mengeluh, ya, berputus asa. Ya, bahkan tidak sedikit yang kemudian menjatuhkan dirinya pada perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yaitu bunuh diri. Maka jemaah sekalian, tentu saja kita tidak boleh menjadi orang-orang seperti ini. Harusnya kita yakin ya dengan apa yang Allah sudah sampaikan kepada kita, bahwa salah satu cara agar kemudian nikmat kita ditambah oleh Allah adalah perbanyak bersyukur. Ya, bukannya dengan mengeluh, ya, apalagi berputus asa. Kalau kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka siapa lagi yang yakin dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian? Orang-orang muslim saja mereka percaya dan yakin bahwa kalau banyak bersyukur, banyak berterima kasih, maka akan banyak nikmat yang bisa didapatkan. Ya, di antaranya tahun 2007 ya, ada seorang guru besar ya bidang psikolog dari University California, Davis, Amerika Serikat. Beliau bernama Profesor Robert N. Noyes. Selama kurang lebih 10 tahun beliau melakukan penelitian ya, psikologi positif ya, yaitu ilmu tentang bersyukur ya, gratitude. Ya, jadi beliau melakukan penelitian mau melihat apa manfaat ya bagi orang yang banyak bersyukur dan orang yang tidak bersyukur. Ya, dan bersyukur di sini bukan hanya berterima kasih kepada Tuhan, tetapi juga berterima kasih kepada sesama manusia. Ya, awalnya yang beliau jadikan sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa-mahasiswinya di Fakultas Psikologi ya di kampusnya. Kemudian beliau perluas ya pasien-pasien rumah sakit, kemudian pekerja-pekerja masyarakat umum. Setelah kurang lebih 10 tahun, ya, beliau mempublikasikan hasil penelitiannya ya, dengan judul Thanks How the New Science of Gratitude Can Make You Happier. Ya, bagaimana ilmu baru, ya terima kasih. Bagaimana ilmu baru tentang bersyukur membuat Anda lebih bahagia. Ya, jadi bersyukur itu dianggap ilmu baru di dunia barat. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita 1500 tahun yang lalu. Ya. Jadi dari hasil penelitiannya beliau berhasil membuktikan bahwa sangat berbeda orang yang banyak bersyukur dengan yang tidak. Ya, di antaranya orang yang banyak bersyukur itu ya fisiknya lebih sehat, ya. Kemudian kondisi kejiwaannya, psikologinya lebih sehat, mentalnya lebih baik. Kemudian mereka kehidupan sosialnya lebih bagus, mudah berempati kepada orang lain. Beda dengan orang yang jarang bahkan tidak pernah bersyukur. Nah, ini jemaah sekalian, masya Allah ya. Jadi kalau orang-orang muslim saja yang meyakini bahwa dengan kita banyak bersyukur akan semakin ditambah nikmat, harusnya kita lebih yakin. Ya. Salah seorang ulama salaf, Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mensyukuri satu nikmat, maka akan memancing datangnya nikmat-nikmat yang lain. Ya, jadi kita mensyukuri saja satu nikmat, di antara manfaatnya adalah akan memancing datangnya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, cara agar kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, mengamalkan hadis Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan lihat orang yang berada di atasmu. Ya, ini dalam masalah dunia. Ya, banyak orang yang sebenarnya diberikan banyak nikmat oleh Allah, termasuk nikmat materi, tapi dia tidak pernah bersyukur. Bahkan yang ada selalu mengeluh, berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia selalu pakai standar orang yang lebih tinggi dari dia dalam masalah dunia. Misalnya dia sudah ada kendaraan, ya, contoh misalnya sudah ada mobilnya ras, ya, tapi dia
Tidak bersyukur. Kenapa? Ya, tetangganya punya mobil Pajero. Ya, dia juga mau punya mobil Pajero. Ya, dia sudah diberikan mobil Pajero sama Allah. Ya, dia belum bersyukur karena tetangganya mungkin punya mobil Lamborghini, ya, Aston Martin, ya, yang lebih mahal dari mobilnya, sehingga akhirnya tidak akan pernah bersyukur. Dan bukankah banyak orang-orang seperti ini? Kalau kita lihat secara materi, ya, apa sih kurangnya mereka? Tapi mereka selalu berkeluh kesah karena dia selalu melihat di atas. Ya, jadi resep agar kita pandai bersyukur, Bapak Ibu sekalian, jangan kita melihat ke atas, tapi lihat di bawah kita, bahwa masih banyak orang-orang yang ya lebih tidak berpunya dari kita. Ya, terutama bagi ibu-ibu ya, bahwa kita mungkin sering mendengar bahwa ketika Rasulullah SAW Mi'raj, bahwa di antara yang Nabi lihat dari penghuni neraka adalah wanita-wanita yang kufur nikmat, ya, tidak pandai bersyukur. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara kunci seorang wanita masuk surga adalah pandai mensyukuri pemberian suaminya. Padahal, ya, sebaliknya Allah murka kepada wanita-wanita yang tidak pandai mensyukuri pemberian suaminya. Ya, maka jangan kita bandingkan, ya, penghasilan suami kita dengan suaminya tetangga. Ya, apa yang dimiliki misalnya istrinya tetangga dengan kita. Ya, Pak, coba lihat itu istrinya tetangga, disayangnya sama suaminya. Ya, itu semua ruas-ruas jarinya penuh dengan cincin. Ya, tangannya penuh dengan gelang, belum lagi lehernya, ya, kalung 5 kilo. Ya, sedangkan saya satu-satunya pemberian untuk istrimu ini, ya, selama kurang lebih kita 20 tahun menikah, hanya cincin kawin ini yang hanya 2 gram, itu pun sudah 40 kali digadaikan. Ya, jadi akhirnya apa? Kita tidak pernah bersyukur. Ya, ini jawab sekalian. Tapi kalau dalam masalah dunia, ya, kalau masalah akhirat kita pakai standar yang berbeda. Ya, jadi kalau masalah dunia kita dilarang melihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Kalau masalah akhirat kita lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Tapi kan biasa yang orang praktekkan, dunia lihat ke atas, ya, tidak mau lihat ke bawah. Akhirat lihat ke bawah, tidak mau lihat ke atas. Ya, tapi selama bulan Ramadan 1 hari tamat berapa kali bro? Ya, alhamdulillah saya dalam 1 hari baca Al-Quran berapa banyak? Ya, alhamdulillah 1 juz 2 juz. Wah, sedikit itu. Ya, kalau saya 3 juz, ya, 5 juz, lebih dari itu. Saudara kita di sana 10 juz 1 hari. Wah, masih lumayan saya daripada itu. Ya, biar 1 juz tidak sampai. Ya, tapi saya lihat sholatnya masih bolong-bolong. Ya, masih mending saya daripada si itu tidak pernah sholat. Ya kan? Kan banyak seperti itu. Dia pakai standar di bawahnya. Harusnya kita pakai standar yang tinggi. Ya, kita misalnya anggaplah sudah 10 juz 1 hari baca Quran. Ya, tapi kita cari yang standarnya lebih tinggi dari kita. Ya, kalau ada yang mungkin mau pakai standar sekarang yang paling tinggi, ya, mungkin bisa membandingkan dengan salah seorang mahasiswa Setiba yang kemarin viral. Ya, hari ke-11, Bapak Ibu sekalian sudah dengar ya. Saya tidak tahu mahasiswa siapa nama mahasiswa Setiba, tapi Masya Allah ya, kita mungkin pernah dengar Imam Syafi'i bisa menamatkan Quran 60 kali dalam 1 bulan, berarti 2 kali dalam 1 hari. Kita mungkin akan menganggap ini mission impossible, ya, mustahil. Ya, 1 kali saja tamat 1 hari itu susah. Ya, nah ini 2 kali dalam 1 hari tidak mungkin. Tapi Masya Allah, mahasiswa Setiba ini, ya, sudah membuktikan. Hari ke-11 kemarin itu viral berapa kali beliau menamatkan Quran, sudah khatam 21 kali. Masya Allah, 21 kali. Ya, saya tidak tahu, Soekarno mungkin tahu nama mahasiswa itu ya. Ya, 21 kali, bayangkan. Berarti 2 kali dalam 1 hari. Bisa. Yang penting kita mau dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pakai standar itu. Kalau kita pakai standar tinggi,
kita tidak akan pernah puas, masya Allah, dalam masalah akhirat. Tapi kalau dalam masalah dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur bagaimanapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara agar kita bisa bersyukur kami nukil dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Beliau menyebutkan ada 3 cara agar kita bisa bersyukur. Yang pertama adalah ma'rifatun ni'mah, yang kedua ma'rifatus sahibul ni'mah, dan yang ketiga adalah ma'rifatul huququl ni'mah. Ma'rifatun ni'mah artinya mengenal hakikat nikmat. Ya. Maksudnya apa? Banyak orang yang sebenarnya sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah tapi tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena mindset dia terhadap nikmat itu yang perlu diluruskan. Ya. Banyak orang ketika ditanya apa itu nikmat, mereka hanya sebatas nikmat materi. Punya harta yang banyak, punya rumah, ya, punya kendaraan, istri yang cantik, suami yang gagah, ya, punya pekerjaan yang bagus, ya, punya titel, jabatan di kantor yang mentereng. Itu nikmat. Padahal dalam Islam nikmat itu ada 2, nikmat materi dan nikmat non materi atau nikmat batin. Ya, nikmat non materi yang tertinggi adalah diajarkannya 2 kalimat syahadat kepada kita. Karena itu kunci masuk surga. Ya, seorang ulama salaf mengatakan, saya tidak mengetahui nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali diajarkannya 2 kalimat syahadat. Ya. Bahkan nikmat non materi ini lebih besar nilainya daripada dan tidak bisa diukur dengan materi dibanding nikmat materi. Nikmat kesehatan, sebanyak apapun harta kita sepakat Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita sakit, ya, apalagi sakitnya parah, maka kita tidak akan nikmati kekayaan tersebut. Ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kita mungkin pernah mensyukuri bahwa Allah memberikan udara gratis, oksigen gratis kepada kita. Pernah satu kali, alhamdulillah ya Allah, Engkau sekian tahun sudah memberikan kepada saya, ya, udara, ya, yang saya bisa hirup, ya, dan itu gratis. Ya, kita mungkin pernah mendengar, ya, kisah seorang bapak yang umroh di Saudi, ya, beberapa tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu. Kemudian dia sempat pingsan, 2 hari 2 malam dia pingsan, tidak sadar, sehingga dia harus dapat bantuan alat pernafasan. Ini umurnya bapak ini 72 tahun. Ketika dia tersadar, ya, kemudian dia sudah baikan, sudah mau balik ke rumah, diperlihatkan tagihannya sama rumah sakit. Ketika dia lihat tagihan itu, dia menangis. Ya, dokter bilang, kenapa dia menangis Pak? Wah, ini mahal. Dia bilang, tidak, saya punya uang lebih dari itu. Ya, saya menangis, baru saya tersadar. Selama ini saya tidak pernah memikirkan dan tidak pernah bersyukur kepada Allah bahwa kurang lebih 72 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya oksigen gratis. Ya, ini hanya 2 hari di rumah sakit, jutaan sudah dia bayar. Ya, kita mungkin ingat waktu Covid kemarin, ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana banyak orang berburu oksigen, ya, banyak stok oksigen habis, ya. Ya, satu tahun oksigen itu bisa sampai 2 juta, 5 juta. Oleh kalau penyakitnya parah. Bayangkan kalau itu kemudian kita sampai pada satu kondisi di mana kita harus membeli oksigen itu. Dan itu sudah banyak negara-negara jamaah sekalian yang harus membeli oksigen murni karena susahnya mendapatkan oksigen yang murni. Ya, saya pernah membaca berita seorang pengusaha muda dari Inggris, ya, dia itu jualan oksigen. Jadi dia itu menangkap oksigen murni dari pegunungan Alpen, kemudian dia jual, ya, ke pengusaha-pengusaha di Cina. Ya, itu 1 botol, ya, yang 500 ml sampai 1 liter oksigen itu bisa sampai jutaan. Bayangkan, bagaimana kalau kita juga bisa seperti itu? Ya, bahkan jamaah sekalian, saya masih SMA, ya, kelas 1 SMA waktu itu lihat berita di TVRI tahun 90. Ya, Jepang, ya, Tokyo itu termasuk negara dengan tingkat polusi terparah di dunia. Ya. Dan akhirnya apa? Ya, orang-orang di sana itu harus membeli oksigen murni. Jadi itu saya lihat di televisi, di TVRI disiarkan. Ya, pegawai-pegawai Jepang kalau mereka mau pergi kantor dan pulang kantor itu singgah, kalau kita kan singgah di warkop, ya. Mereka bukan di warkop, warung oksigen.
Ya, jadi itu ada di warung itu disiapkan kayak bola kristal berisi oksigen murni, mereka kasih masuk mulut dan hidungnya, menghirup udara murni banyak-banyak, baru pergi kantor. Pulang singgah lagi di situ. Kita bisa bayangkan kalau nanti kejadian di tempat kita juga seperti itu, harus membeli oksigen, padahal sebelumnya dia nikmat yang digratiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita satu kali saja mensyukuri bahwa Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita nikmat mengantuk dan tidur? Saya kita mengatakan begini, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau masih memberikan kepada saya nikmat mengantuk dan tidur, apalagi lagi mendengar ceramah subuh dari Ustaz Slamet. Ya, harusnya kita bersyukur. Ya, bagaimana kemudian kalau nikmat mengantuk dan tidur itu sudah dicabut, itu sudah tidak bisa tidur? Ya, mungkin kita dengar Michael Jackson ya, ya itu meninggal. Ya, ada beberapa artis kayak Elvis Presley dan sebagainya. Banyak artis-artis barat itu mereka meninggal gara-gara apa? Overdosis obat tidur. Ya, kenapa mereka minum obat tidur? Karena susah tidur. Ya, jadi tidur yang sebenarnya nikmat bisa tidur, yang nikmat luar biasa, malah kadang kita tidak anggap nikmat. Ya, bahkan saya baca Michael Jackson itu bisa sampai habis ya puluhan juta hanya untuk membeli obat tidur dalam satu hari. Ya, beberapa tahun yang lalu jemaah sekalian, 2007, saya melihat tayangan di SCTV. Kita tahu Jepang ya, negara dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi di dunia, tapi ternyata tingkat bunuh diri di Jepang juga tinggi. Ya, saya belum update informasinya. Data dari Badan Nasional Kepolisian Jepang, ya, antara tahun 2000 dengan 2010, tingkat bunuh diri di Jepang itu rata-rata 30.000 kasus dalam satu tahun. Jadi rata-rata orang Jepang itu bunuh diri sebanyak 30.000 orang. Ya, bayangkan itu. Kenapa? Karena depresi, stres, depresi, ya akhirnya bunuh diri. Kalau mereka tidak bunuh diri, terkena itu tadi penyakit apa, susah mengantuk dan tidur. Nah, fenomena ini karena banyak orang Jepang susah mengantuk dan tidur karena depresi. Beberapa perusahaan Jepang merancang alat dan mereka promosikan kalau pakai alat itu dijamin mudah mengantuk dan tidur. Ya, saya lihat itu di SCTV, satu set alatnya itu kayak kursi pijat refleksi yang kayak di mall itu ya, bahwa sekalian hanya agak lebih besar sedikit. Ya, kemudian seperangkat audio system yang mengeluarkan suara-suara yang menstimulasi otak agar rileks. Ya, siapa tahu ada yang tahu bahwa bapak ibu-ibu yang mau beli itu alat. Ini harga 2007, saya nggak tahu sekarang berapa. Ya, yang paling murah ya, yang paling murah saja dulu. Itu ditawarkan 2007 harga alat tersebut yang dipromosikan mudah membuat kita mengantuk dan tidur. Itu hanya yang paling murah ya, hanya 300 juta ya. Tapi saya yakin kalau saya mungkin nggak bisa tidur ya, pikir cicilannya ya. Ya. Tapi masya Allah, bagaimana kalau kita seperti orang Jepang itu hanya untuk mengantuk dan tidur harus beli itu alat. Alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang masih memberikan nikmat mudah mengantuk dan tidur, bahkan mungkin tak lewat-lewat. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan ini porsi tidur kita malah lebih banyak dibanding waktu-waktu yang lain. Maka ini yang harus kita syukuri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Taala, mari ya kita berusaha menjadi orang-orang yang pada bersyukur. Terakhir jamaah sekalian, para ulama kita ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah juga mengingatkan bahwa ibaratnya saya burung, seperti kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, burung itu punya dua sayap. Kalau hanya satu sayap, kata Umar, tidak akan bisa terbang. Maka dua sayap itu ibaratnya syukur dan sabar. Ya, dan ciri orang beriman kata Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain kecuali orang-orang beriman, yaitu syukur dan sabar. Ya, banyak seminar-seminar kunci menjadi bahagia, tips dan trik menjadi orang yang bahagia. Sebenarnya Islam sudah memberikan resep kunci hidup bahagia, dan itu sederhana saja. Apa itu? Menggabungkan sifat syukur dan sabar pada diri kita. Kenapa? Karena di dunia ini hanya ada dua. Kalau bukan dapat nikmat, dapat ujian, dapat musibah. Ya, kalau orang mukmin itu dia dapat nikmat, dia bersyukur dan itu kebaikan untuknya. Sedangkan kalau dapat ujian, dia bersabar dan itu kebaikan untuknya. Ya, dan banyak dalil yang menyebutkan
siapa yang menggabungkan sifat syukur dan sabar pada dirinya, maka tempatnya adalah surga. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar menjadi orang yang pandai bersyukur dan juga pandai bersabar. Terakhir saya ingin menutup dengan satu kisah ringan, ya, karena kami baca. Ada seorang wanita muslimah yang sangat cantik, ya, tapi ditakdirkan punya suami yang, ya, wajahnya pas-pasan, ya, pokoknya jauh di bawah standar, ya, kan banyak seperti itu, ya. Nah, suatu ketika istrinya sementara berhias makmudin, suaminya lewat depan kamar, ya, dia terpesona melihat kecantikan istrinya. Ya, semoga bapak-bapak juga begitu, ya, walaupun sudah lama menikah, ya. Ya. Maka kemudian istrinya bertanya kepada suaminya, "Kanda, why do you looking me?" Ya, kenapa kita lihat-lihat di saya? Ya. Maka suami mengatakan, "Masya Allah, cantik mentong istriku, bagaikan bulan purnama di siang hari." Ya. Maka mendengar pujian suaminya, istrinya bilang begini, "Kanda, insya Allah kita berdua sama-sama akan masuk surga." Suaminya heran, loh, memangnya kenapa? Ya, kan wajar kalau saya puji istri saya. Dia bilang, karena kita berdua ini adalah orang yang bisa menggabungkan sifat syukur dan sabar pada diri kita. Kanda bersyukur memiliki istri secantik saya, sedangkan saya bisa bersabar memiliki suami sehancur Kanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan perhatikan, ya.